Oke ya, sekarang kita akan membahas macam-macam kriteria dan jenis penanganan risiko pada kuliah kali ini. Sebelumnya sudah saya jelaskan di kelas bahwa kita menggunakan beberapa indikator untuk probabilitas atau kemungkinan eh, seperti ini. Maaf ya, seperti ini. Ada probabilitas yang dimulai dari sangat kecil sampai sangat sangat jarang hingga sangat sering ya. Dan ini adalah keterangannya. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa keterangan ini sangat bisa disesuaikan sesuai dengan keadaan organisasi atau perusahaan. Nah, hari ini untuk probabilitas atau likelihood itu bisa berupa yang lain. Nah, ini mungkin uh, probabilitas uh, bisa berupa seperti ini. Dari hampir tidak terjadi dan sampai hampir pasti terjadi, kita bisa gunakan ukuran ini. Misalnya kalau hampir tidak terjadi berarti sangat jarang, artinya kurang dari 2 kali dalam satu periode, misalnya dalam 1 tahun. Ya kalau 1 tahun kurang dari 2 kali berarti kan kecil ya probabilitas terjadinya. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun uh, terjadinya lebih dari 26 kali, misalnya kita tentukan, maka itu masuk ke dalam kriteria yang sangat sering atau hampir pasti terjadi. Dan uh, probability ini atau likelihood ini memiliki uh, nilai 5 ya. Itu untuk likelihood atau probabilitas yang lain. Sekali lagi tidak hanya yang kita pelajari di kelas yaitu yang ini ya, tapi bisa yang lainnya seperti ini. Kemudian untuk kerugian dampak atau impact, kita bisa juga menggunakan ukuran finansial atau uang ya. Misalnya ketika suatu risiko memiliki potensi kerugian merugikan kurang dari 10 juta dalam satu periode, dalam 1 tahun, maka risiko itu memiliki dampak yang tidak signifikan ya. Tapi kalau satu risiko misalnya pada titik ekstrim yang lain berpotensi merugikan perusahaan atau organisasi, jika diukur dengan finansial merugikan sebesar 500 juta misalnya, lebih dari 500 juta, maka itu dampaknya sangat besar, sangat signifikan bagi perusahaan. Apalagi misalnya perusahaan yang ukurannya kecil ya atau sedang, maka nilai untuk dampak risiko tersebut bisa diberikan nilai 5. Selain kerugian keuangan atau finansial, bisa juga dampak itu berupa penurunan reputasi. Misalnya kalau reputasi, misalnya ketika ada stakeholder atau pemangku kepentingan yang komplain misalnya ya, memberikan keluhan baik secara lisan maupun tulisan ya ke organisasi, maka kalau kurang dari 3 kali dalam 1 tahun misalnya itu tidak signifikan. Tapi kalau misalnya si stakeholder tersebut memberikan tulisan review negatif misalnya di media massa internasional yang dibaca oleh semua orang di seluruh dunia, maka itu dampaknya sangat signifikan. Nah ini contoh-contoh risiko penurunan reputasi ya. Bisa misal untuk bagian tertentu ini bisa dipakai ya. Kalau ini mungkin khusus untuk bagian keuangan misalnya, atau perusahaan yang memang concern ke dalam keuangan. Tapi untuk divisi tertentu mungkin juga ada ukuran-ukuran ini ya. Ukuran-ukuran ini misalnya PR mungkin ya.